Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriyani dengan NIM P003410230066 dari kelas 2B jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah kimia klinik yang diampuh oleh Ibu Theosobia Grace Orno SSI MKes. Nah, baik langsung saja pada pembahasan materinya. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, baik, yang pertama, apa sih itu HbA1c? Nah, HbA1c atau hemoglobin terglikasi adalah hasil dari reaksi antara glukosa dan hemoglobin dalam sel darah merah. Nah, semakin tinggi kadar glukosa dalam darah, semakin banyak hemoglobin yang akan terikat dengan glukosa dan semakin tinggi pula nilai HbA1c. Nah, yang kedua, apa sih fungsi dari tes HbA1c? Nah, tes HbA1c dapat digunakan untuk mengukur rata-rata kadar gula darah atau glukosa dalam darah selama 2-3 bulan terakhir. Nah, kemudian selain itu dapat digunakan untuk diagnosis diabetes. Jadi tes HbA1c ini dapat membantu mengidentifikasi atau mendeteksi apakah seseorang terkena diabetes atau menderita diabetes ataupun pradiabetes. Nah, yang kedua dapat digunakan sebagai pemantauan diabetes. Jadi bagi penderita diabetes, tes HbA1c membantu memantau seberapa baik mereka mengendalikan kadar gula darah mereka dari waktu ke waktu. Nah, sebelum membahas lebih dalam lagi, perlu diketahui apa sih itu diabetes. Nah, diabetes merupakan suatu penyakit metabolik kronis yang disertai dengan disfisiensi insulin, hiperglikemia, dan sejumlah resiko komplikasi seperti kebutaan, kemudian gagal ginjal, kemudian stroke, serangan jantung, serta amputasi tungkai bawah. Nah, selanjutnya kapan perlu melakukan tes HbA1c? Nah, yang pertama pada saat pemeriksaan rutin. Bagi penderita diabetes, tes HbA1c sebaiknya dilakukan secara rutin sesuai anjuran dokter, biasanya 3-6 bulan. Nah, yang kedua yaitu pada saat screening diabetes. Nah, tes ini juga dapat digunakan sebagai alat screening untuk mendeteksi kemungkinan diabetes pada orang yang memiliki resiko tinggi seperti mereka yang memiliki riwayat keluarga diabetes atau obesitas. Adapun cara pengerjaannya, yang pertama, nyalakan penganalisa yaitu eklipse A1C. Kemudian yang kedua, biarkan penganalisa tersebut atau eklipse A1C tersebut memanas hingga menghilang. Kemudian siap untuk pengukuran. Kemudian yang ketiga, pilih mode pengukuran dan tekan enter untuk konfirmasi. Kemudian yang keempat, pindai batang kode pada sampel pasien atau operator PID ditampilkan di layar. Jika tidak diperlukan, tekan enter untuk langkah berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu siapkan reagen kartridge-nya. Nah, pada saat menangani reagen kartridge, jangan menyentuh atau mengotori jendela optik atau hasil yang salah dapat terjadi. Nah, kemudian dapatkan sampel bisa dari tusukan jari yaitu darah kapiler ataupun oleh darah vena. Nah, kemudian yang selanjutnya, sentuhkan ujung kapiler ke setetes kecil darah sampai kapiler terisi. Kemudian selanjutnya, masukkan penahan kapiler ke dalam kartridge reagen. Kemudian masukkan kartridge ke dalam eklipse A1c, dan eklipse A1c akan mulai pengujian dengan hitungan mundur selama 5-6 menit. Nah, itulah tadi pemeriksaan dari tes HbA1c, yaitu meliputi alat dan bahan dan prosedur atau cara pengerjaan dari tes HbA1c menggunakan alat eklipse A1c. Nah, adapun interpretasi hasil dari tes tersebut yaitu jika dikatakan normal itu kurang dari 5,7%, kemudian dikatakan pradiabetes itu jika 5,7% sampai 6,4%, dan dikatakan diabetes jika di atas dari 6,7%. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.